kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan Ibu, nama saya Uni Saika SPD. Saya adalah CPP Angkatan 5 Kabupaten Bangka. Dalam hal ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah, kepada Kepala Sekolah Ibu Herianti SD 22 Menu Barat, apakah Ibu berkenan untuk memberikan waktunya kepada saya? Baik, bisa kita mulai ya Bu ya. Baiklah Ibu, ketika Ibu menjadi seorang pemimpin, pastinya Ibu mengalami kasus-kasus yang bernama itu dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Ya memang seringan menghadapi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral di sekolah. Tapi untuk mengidentifikasinya ada kasus yang jelas terlihat benar dan salahnya, dan ada juga kasus yang sulit ditemukan solusinya karena melibatkan rasa kemanusiaan. Ada rasa kemanusiaan. Ya. Baik Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang benar ataupun kepentingan yang kasus-kasus yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan itu sebijak mungkin ya. Sebijak mungkin maksudnya, karena ini untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Ya. Jadi dalam mempertimbangkan aturan yang berlaku, ada rasa kemanusiaan. Dan terus pastinya kalau di sekolah harus mengutamakan kepentingan peserta didik. Oh, berarti mengutamakan kepentingan peserta didik, anak-anak ya Bu ya. Dan seluruh warga sekolah lah. Seluruh warga sekolah. Ya gitu ya. Lalu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin gitu dalam seperti yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini? Pertama kali kan dalam mengambil suatu keputusan itu kan harus melihat pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu, terus mendengarkan cerita masukan dari semua pihak yang terlibat. Terus baru ini setelah mendapat masukan saran dari semua pihak yang terlibat, baru kita mengambil keputusan, yang mana keputusan itu harus mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku, yang berlaku dan rasa kemanusiaan. Dan pastinya jika di sekolah tetap mengutamakan kepentingan anak-anak peserta didik. Oh iya, baik Bu. Terus setelah Ibu menjelaskan tadi, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Sebelum tantangan Ibu itu ya, yang Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu yang bagaimana Bu? Hal-hal apa saja? Aturan-aturan yang berlaku, maksudnya aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan norma-norma dalam masyarakat kita. Terus seberapa besar kasus atau masalah yang terjadi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Terus komunikasi adalah kunci dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan seterusnya hati dan pikiran kita tetap tenang dalam menghadapi dilema etika ya. Terus dan bertanggung jawab penuh dengan keputusan yang telah kita ambil. Baik Ibu, artinya Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita harus berkomunikasi efektif, juga kita harus
tetap tenang dalam mengambil keputusan itu menurut Ibu ya, kita harus bijak. Lalu tantangannya tadi, tantangannya yang bagaimana tantangan Ibu mengambil dalam yang Ibu mengambil keputusan yang sudah Ibu alami Ya, selama ketika melibatkan rasa kemanusiaan di dalam pengambilan keputusan, sementara ada aturan yang harus kita terapkan, yang harus kita terapkan di sekolah. antara rasa kemanusiaan dan rasa peraturan yang harus kita yang harus terapkan, kita terapkan ya, ya gitu Bu ya. tantangannya. Masuk aja. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas hal-hal yang menurut Ibu efektif dan juga tantangannya apa. Lalu dalam Ibu membuat keputusan itu, apakah Ibu harus punya jadwal tersendiri gitu untuk penyelesaiannya? Apakah ada hal-hal yang langsung Ibu selesaikan secara langsung gitu? Kalau masalah penyelesaian masalah, ya kita lihat dari besar kecilnya kasus ya. Kalau kasus itu harus diselesaikan waktu itu Secepatnya, maksudnya gitu ya? dalam waktu itu harus kita selesaikan. Dan jika misalnya kasus itu maksudnya masih bisa kita toleran atau apa, tapi tetap kasus itu masih merupakan kasus yang harus kita selesaikan. Kita perlu waktu untuk mendapat masukan atau saran dari pihak-pihak yang terkait, pihak yang berkepentingan lah. Begitu ya. Dalam lembaga kita. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu dalam mempermudah Ibu, yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang pasti tetap karena kita adalah suatu organisasi, organisasi, dan kita punya stakeholder, dan kita punya kepentingan bersama dan tujuan bersama. Yang pasti semua terlibat dalam pengambilan keputusan itu, karena ini merupakan untuk kepentingan bersama dan harus dipertanggungjawabkan bersama. Siapa saja Bu? Apa ada pengawas gitu ya terlibat juga? Tetap yang pertama para guru, pengawas, tetap terlibat orang tua, komite juga, terlibat semua ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan yang terakhir dari saya ya Bu ya. Dari semua yang Ibu udah ungkapkan tadi, apa yang bisa Ibu ambil, Ibu petik pengalamannya dari Ibu ambil pengalaman itu dan mengambil keputusan Ibu ini yang ingin Ibu sampaikan saat ini? Ya, banyak pengalaman yang diambil dari pengambilan keputusan itu, masalah dilema, masalah moral semuanya. Hanya pastinya alhamdulillah semua masalah itu dapat kita selesaikan. Kita dapat mengambil keputusan yang bijak dan sama-sama bisa kita pertanggungjawabkan dan untuk kepentingan bersama, dan dapat kita laksanakan bersama-sama untuk kemajuan bersama-sama dan untuk kebaikan lah yang pastinya. Tetap semangat ya Bu. Intinya kalau untuk kebaikan, kalau niat kita sudah baik, insya Allah itu hasilnya juga akan baik gitu. Pasti. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih, doakan kami semoga tetap bisa menyelesaikan CGP ini dengan sebaik-baiknya sampai dengan akhir Desember Bu. Akhir Desember 2022 ini. Doakan kami juga semoga tetap sehat menyelesaikan amanah ini dengan selesai menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, jadi perkenalkan, saya adalah DKV Angkatan 5 Kabupaten Bangka, guru Bapak itu Ibu Saika dan Bapak sebagai kepala sekolah saya. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak, boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, boleh mengizinkan waktunya Pak untuk saya? Boleh. Ya. Begini Pak, dalam tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, kami memiliki panduan pertanyaan untuk mengenai wawancara kali ini.
Pak ya. Pak, di selama ini Bapak dalam sebagai pemimpin gitu ya Pak, sebagai kepala sekolah, apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika Pak atau kebijakan moral gitu yang Bapak temui selama ini? Baik, jadi kita di sini melihat kasusnya terlebih dahulu ya, benar atau salahnya. Terus ada juga kasus yang sulit ditemukan ya. Dan juga solusinya kita harus melibatkan rasa iba atau rasa kasihan gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya, Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini gitu, SD 23 Mendo Barat, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan ya, di sini kita mungkin kita harus mempertimbangkan aturan yang berlaku dan rasa kemanusiaan ya. Jadi pastinya jika itu di sekolah akan dan juga di sekolah akan mengutamakan kepentingan anak-anak gitu. Oh, berarti mengutamakan kepentingan anak-anak, Iya. murid kita ya Pak ya, berpihak kepada murid. Begini Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus yang dilema etika tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Pertama kita harus berdasarkan dengan aturan yang berlaku di sekolah atau norma-norma di dalam masyarakat kita. Terus yang kedua, seberapa besarnya kasus ataupun masalah yang terjadi dan pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita mengadakan komunikasi ya, karena itu adalah kunci untuk menyelesaikan masalah, sehingga jelas dalam menemukan titik temu masalahnya. Yang terakhir, bertanggung jawab penuh atas keputusan yang telah diambil. Oh ya, bagus sekali ya Pak. Berarti Bapak bijak dalam menentukan keputusan, untuk pengambilan keputusan itu pastinya melalui berbagai hal tadi ya Pak ya. Ya, kurang lebih. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang kira-kira menjadi tantangan Pak, yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus dilema etika gitu? Yang menjadi tantangan, jadi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Yang terbaik ketika melibatkan rasa kasihan ataupun kemanusiaan dalam pengambilan keputusan, sementara ada aturan berlaku yang harus ditegakkan. Gitu. Baik, selanjutnya Pak, misalnya Bapak memiliki sebuah apa? Lebih dahulu Pak. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya itu sedikit lagi ya Pak ya. Bagaimana kalau tadi Bapak sudah menyampaikan kalau ada masalah dilema etika, lalu tantangan yang Bapak hadapi itu ya dalam pengambilan keputusan. Lalu kalau Bapak punya masalah pengambilan keputusan untuk dilema etika ini Pak, bagaimana Bapak akan menyelesaikan masalah itu, kasus tersebut, apakah Bapak langsung selesaikan pada saat itu juga, ataukah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu, atau Bapak membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya? Baik, jadi ada beberapa kasus yang dapat diselesaikan secara langsung. Juga ada kasus yang memerlukan atau membutuhkan
waktu untuk diselesaikan. Baik. Itu saja. Baik, Pak. Apakah ada seseorang Pak ataupun faktor-faktor yang mempermudahkan Bapak untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini yang melibatkan kasus-kasus yang dilema etika? Yang pertama harus ini ya, harus berkomunikasi yang baik, itu yang pertama. Yang keduanya, hasil keputusan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, keputusan itu dapat diterima semua pihak. Artinya bisa diterima semua pihak ya. Ini sulit ya Pak ya. Setiap masalah ada jalan keluar yang terbaik selama komunikasi tetap terjaga ya, sesama staf guru ya, dewan guru ya. Jadi itu adalah salah satu mengambil keputusan yang bijak. Nah itu kami rasa cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sekali, saya belajar banyak dari Bapak ya. Artinya dalam kasus dilema etika dan didikan moral di dalam pengambilan keputusan kita sebagai seorang pendidik dan juga pemimpin pembelajaran ya Pak ya. Itu tentunya kita harus melibatkan yang melibatkan semua pihak. Saya pelajari dari Bapak ya. Warga sekolahnya harus ini ya Pak ya, dilibatkan komunikasi yang baik. Terus juga pada intinya harus melibatkan nilai-nilai kebijakan yang universal, kesantunan, terus terangan, kejujuran dan lain sebagainya ya Pak ya, yang bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya Bapak. Doakan kami sebagai CGP Angkatan 5 ini bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan sampai dengan akhir Desember nanti selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.